Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan terhadap refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah filosofi pendidikan. Ki Hajar Dewantara itu menempatkan kemerdekaan sebagai syarat juga tujuan membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri dalam membela perjuangan bangsanya. Nah, di mana pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, di mana antara pendidikan dan budaya ini satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dan pendidikan maupun budaya akan selalu ada perubahan mengikuti zamannya. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa pendidikan atau tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat terhadap anak itu. Nah, dalam proses pembelajaran saya coba menerapkan di sekolah itu yaitu menuntun anak diberi kebebasan, namun saya sebagai guru atau pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah ataupun tidak membahayakan dirinya. Seperti hal kata Rasulullah SAW, adibu auladikum, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, karena itu seorang guru ataupun pamong, saya dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan belajarnya atau kemerdekaan dalam belajar seluas-luasnya. Seperti dalam pembelajaran saya suka dimulai dengan mengutarakan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan menjelaskan sekilas tentang materi agar anak termotivasi. Kemudian anaklah yang lebih banyak menggali materi seluas-luasnya, tentu dengan bimbingan. Pada akhir pembelajaran itu saya simpulkan materi pembelajaran agar anak semuanya itu mempunyai pemahaman yang sama dari tujuan pembelajaran yang saya utarakan di awal itu. Nah, tentu semua ini saya lakukan dengan moto pendidikan Ingarso Sungtulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, yang berarti Ingarso Sungtulodo bermakna seorang guru itu harus bisa memberikan tiruan sikap yang baik atau suri tauladan kepada murid-muridnya. Kemudian ing madya mangun karso itu menyiratkan bahwa seorang guru harus terus memberikan inovasi dalam pembelajaran, dan tuturi handayani itu seorang guru atau seorang pendidik harus dapat membangkitkan motivasi untuk terus maju berkarya dan berprestasi. Nah, meskipun ini semua masih jauh dari kesempurnaan yang saya lakukan, oleh karena itu saya mohon bimbingan dan dari Bapak Fasilitator dan Bapak Pembimbing. Demikian tanggapan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.